Baik, sudah 40 orang hadir nih, Bu. Ya, Sudah ya, bisa kita mulai ya? ya, silakan monggo. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah ya, maksudnya bersyukur sekali dunia sedang diberikan ujian kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang COVID ini gitu, dalam berupa pandemi yang membuat kita harus mengerjakan aktivitas itu di rumah begitu. Nah, namun bukan berarti meskipun WFH kita juga tidak stuck ya di situ aja, apalagi sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Apalagi ini nih zaman-zaman anak milenial yang mana di situ dituntut untuk kreativitasnya harus tinggi. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu wabah corona itu dalam dunia entrepreneur begitu. Nah, mungkin Miss Laksmi malam ini akan membahasnya ya. Oke, monggo Ya, dimulai dari jadi bagaimana sih wabah corona ini bisa mempengaruhi seorang entrepreneur, Miss gitu. ya, terima kasih Mbak Uya. Juga saya ucapkan selamat datang untuk semua. Ini ada mahasiswa-mahasiswa kewirausahaan ini. Tadi ada yang selamat malam, Miss Laksmi, Ya, ada yang selamat malam, ini Bu Bu Laksmi. Ya, Dirmala. selamat malam Halo. semuanya ya. Ya, mungkin nanti belum saya bisa sebut satu persatu, tapi nanti akan saya coba untuk menyebutkan satu persatu. Nah, ini kita akan mulai dari How will coronavirus change the world? Jadi bagaimana sih coronavirus itu merubah situasi di dunia? Yang perlu kita sadari, COVID-19 itu sudah menjadi sebuah pandemi ya. Dan dia tidak hanya membunuh manusia, tapi dia juga membunuh produk, dia membunuh bisnis dan industri, dia membunuh kebiasaan-kebiasaan kita, dan dia juga membunuh hal-hal yang mungkin selama ini kita sukai segala macam. Nah, corona itu kills everything. Terutama kalau di dunia entrepreneur, dia jelas yang tadi saya sebutkan, dia membunuh produk dan kebiasaan. Nah, nanti yang akan kita bicarakan di sini, produk dan kebiasaan. Karena kalau kita berbicara tentang bisnis, seperti yang selalu diajarkan di kelas selama ini, kita tidak menjual produk atau jasa, tidak hanya sekedar menjual produk atau jasa, tapi kita juga harusnya yang paling utama adalah menjual solusi. Oke, Nah, solusi. kalau bicara menjual solusi, tentu ada kaitannya dengan peluang bisnis dan itu tentu kita harus melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan konsumen menjadi berubah karena COVID-19 ini. Kebiasaan konsumen berubah, otomatis kebutuhan konsumen berubah dan Oke, sebaliknya. sedrastis apa itu, Bu? Drastis lumayan. Dan nanti saya akan ceritakan beberapa yang nyata. Bahkan bisnis-bisnis mahasiswa kewirausahaan ada yang benar-benar harus bertahan ya. Tapi ada juga yang mungkin anjloknya luar biasa. Nanti juga saya ceritakan juga di komunitas pengusaha di luar karena saya juga ikut komunitas pengusaha itu. Ada cerita dari teman-teman pengusaha yang bagaimana mereka nanti harus berjuang. Jadi itu banyak perubahannya dan amat sangat mendasar. Contohnya aja sektor pariwisata ya. Itu imbasnya besar banget loh Mbak Uya. Seperti apa itu, Sektor Miss? pariwisata, iya, bahkan sektor pariwisata itu kan sebenarnya kalau di Yogyakarta terutama ya, ini Ya. kan kayak misalnya untuk bisnis di sektor pariwisata ini tidak hanya soal oleh-oleh, tidak hanya bicara bakpia, gudeg, atau bati atau hal-hal yang terkait dengan Yogyakarta, tapi juga sektor pariwisata berimbas ke penginapan, penginapan berimbas ke supplier sayur. Mereka kan pasok sayuran ke hotel-hotel, ke Horeca lah ya, hotel, restoran. Nah, Oke. nah, itu imbasnya panjang. Itu padahal baru satu industri ya. Ya. Belum industri-industri yang lain, industri pendidikan. Ya, kita banyak 16 sekali sektor itu ya, Miss terimbasnya. ya.
Ya betul di ekonomi kreatif ya, terutama itu Ekonomi kreatif. terimbas. Tapi di 16 sektor itu ada industri komunikasi ya, yang mana itu justru Ya, mengalami kenaikan ketika COVID oke. ini. Jadi Kesehatan nah, juga naik. kesehatan mengalami kenaikan. Iya, kesehatan mengalami kenaikan. Kesehatan, pokoknya yang produk-produk yang untuk kesehatan itu mengalami kenaikan dan konsumen ini saking mengalami perubahan ini, mereka lebih memilih untuk menghabiskan uangnya dibelanjakan di seperti untuk sembako, Mm-mm, terus untuk sembako. kesehatan. Jadi mereka lebih mendahulukan itu daripada mendahulukan membeli pakaian misalnya. Oke. Kemarin yang di perdagangan pakaian ikut turun walaupun kemarin sempat ini ya apa maksudnya ini yang toko-toko mall Mall sempat gitu ya, itu sempat ya sempat buka. naik dan rame tapi pembeliannya pasti tidak seperti waktu Lebaran tahun kemarin itu berbeda sekali Mm-mm. jadi banyak sekali imbasnya misalnya saja untuk konser atau festival Mbak Uya melihat nggak bioskop-bioskop nggak belum dibuka ini sampai sekarang. Iya, benar. Nah, karena bioskop itu kan selain dia menjual tayangan film dalam layar ukuran besar, dia sebenarnya adalah industri yang intinya kumpul-kumpul. Jadi seperti Oke. mall, terus apa yang film itu mengalami drastis. Mall itu bisnisnya di kumpul-kumpulnya itu, di keramaian. Dia adalah bisnis keramaian. Mall kalau sepi nggak asik, kayak kuburan. Nah, Iya, itu tapi bukan sebenarnya gini, kalau misalkan berbicara tentang akibat ya, mungkin kalau secara fisik mm-mm, memang ini ya, memang berkurang. Tapi sebenarnya mereka bisa merubah model marketingnya nggak sebenarnya secara offline kemudian menjadi online begitu. bisa. Nah, itu Bisa. yang akan kita bicarakan di sini. Jadi, Mm-mm. nanti untuk masuk ke situ kita harus paham dulu apa sih itu the new normal. Karena ternyata hasil penelitian Mark Plus Inc. itu ada perbedaan pemahaman. Jadi, pemahaman antara anak usia yang 24 tahun ke bawah dengan yang lebih itu pemahamannya berbeda tentang new normal itu apa. Nah, nanti sebelum itu kita ngelihat dulu perubahan perilaku konsumennya. Konsumennya perilakunya berubah loh Mbak Uya. Jadi otomatis kan kalau pandemi ini menghentikan kita untuk mobilitas ya sebenarnya atau mengerem Iya. mobilitas kita. Jadi kita diminta untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Otomatis Mm-mm. itu perilaku konsumennya berubah. Jadi Mm-mm. welcome stay at home ekonomi. Jadi semua kita lakukan dari rumah. Terus Iya. orang lebih memilih untuk membeli secara online. Yang tadinya pembelian online itu adalah kebutuhan yang sifatnya keinginan kayak baju atau makeup Sekunder begitu ya ya. yang sekunder Sekunder. sekarang bergeser pembelian onlinenya justru yang barang-barang primer yang Premium. dibutuhkan amat sangat dibutuhkan Iya. contohnya kita kalau mau beli beras sekarang online kemarin sempat ngalami ya walaupun ada orang yang memaksa untuk pergi ke supermarket tapi di supermarket pun kita nggak bisa bergerak terlalu banyak nah itu perilaku konsumen ada lagi tentang food delivery. Jadi biasanya kita kalau GoFood itu yang pizza, burger mungkin seperti itu ya yang bukan makanan sehari-hari. Tapi sekarang pemesanannya lebih ke yang kebutuhan kalau ini kita nggak masak dan nggak ada bahan baku yang tersedia di rumah karena lockdown, saya tak beli sayur oseng misalnya atau apa yang umum setiap hari kita makan bukan lagi sesuatu yang sekunder itu juga berubah dan pemesanannya bisa berulang-ulang untuk hal itu. Lalu ada juga dulu milenial itu kan paling males kalau masak ya. Ya. Masak males banget karena Males sudah ya. ada
GoFood, sudah ada layanan delivery yang cepat. Ngapain masak lebih murah kalau bayar itu mungkin pikirnya begitu ya. Nah, sekarang mereka punya banyak waktu luang. Sekarang Mbak Uya bisa lihat banyak orang pasang status lagi masak lauk untuk dirinya atau untuk keluarga. Terus di media Iya. sosial juga banyak yang mereka memamerkan keahlian home cookingnya ya. Itu. Jadi Iya, benar. COVID menghidupkan kembali itu Olahraga pun perilaku juga yang ya, berubah. Miss ya. Betul, yang nge-gym biasanya kita harus nge-gym sekarang Online. virtual gym. Iya, Terus malah virtual, kemarin benar. kemarin malah berubahnya ke arah naik sepeda, yang akhirnya kemarin toko-toko sepeda diserbu banyak konsumen ya, karena mereka berpikir sambil bersepeda itu bisa dijadikan alasan untuk keluar rumah, sambil menikmati pemandangan, sambil dapat sehatnya. Iya. Cuma Kemarin kelirunya saya tetap BTW kumpul-kumpul. masuk ke situ juga, Miss. Oh, juga Iya, juga langsung gitu ya. bersepeda. Oh, ini malah di Jakarta diberi jalur khusus loh untuk sepeda, Mbak Uya, di Jakarta. Kalau di Jogja belum. Daerah mana aja itu, Miss? Jakarta kemarin di daerah mana ya? Itu daerah yang utama kok diberi jalur untuk percobaan untuk sepedanya. Jadi pemerintah malah mendukung, tapi ya itu nggak boleh kumpul-kumpul. Kalau di kita kan sepeda terus berhenti di satu tempat rame-rame, nah itu yang bahaya. Nggak pakai masker, nah, protokol Nah, COVID-nya gitu. nggak ada. Itu. Bener. Terus ada juga perilaku konsumen itu yang berubah dari tadinya mereka nggak nonton TV jadi nonton TV. Nah, ini nanti bagus perubahannya ketika kita menyadari ini. Perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis seperti TV itu kan dulu sempat hampir turun ya penjualannya. Nah, sekarang justru momen buat mereka karena layarnya lebih lebar, terus juga sekarang TV itu smart TV, banyakan mengadopsi smart TV, jadi bisa di online kan ke YouTube segala macam. Nah, ada juga perilaku konsumen yang arahnya ke bisnis itu namanya omni channel. Nanti kita bicarakan tentang omni channel ini ya Mbak Uya. Itu Oke. banyak yang lain. Terus ada juga Mbak Uya, ini kayak misalnya contohnya kita berdua nih, karena kita mau online, entah Zoom, entah Google Meet, entah yang lain ya, atau IG Live, kira-kira kepikir nggak tadi buat nyari background yang agak-agak layak ditampilkan. Nah itu Iya, bisa, benar. iya, Jadi perilaku virtual kita background berubah. gitu ya, Miss ya. Kalau malu atau nggak pengen diketahui virtual background. Kalau pengen diketahui, kita mau nggak mau jadi suka menata ruangan biar terlihat wow mungkin ya, atau biar terlihat layak untuk diketahui kalayak gitu. Karena sekarang privasi kita jadi terlihat. Nah itu perubahan Iya, betul perilakunya. sekali. Perubahannya perilaku seperti itu. Terus juga yang dulu kalau kalau kita nggak pakai Zoom itu sekarang kita Zoomable. Kita generasi Iya. Zoom. Jadi kalau dulu kan nggak pakai Zoom, sekarang kita biasa pakai Zoom. Bahkan walaupun ada isu Zoom, isu kemarin ya, isu keamanan ya, tapi Iya. tetap sepertinya Tetap aja masih banyak hampir orang yang ya menggunakan. tidak mengurangi sepertinya, karena memang itu sama sih seperti waktu WhatsApp awal-awal juga orang kan nggak pakai, masih mikir keamanannya segala macam, tapi terus habis itu mereka bisa pakai. Nah itu jadi kita juga sekarang terbiasa untuk social distancing, tidak ada cipika-cipiki, itu kan termasuk perubahan perilaku konsumen yang dia dampaknya banyak, dampaknya ke untuk nanti para pebisnis melihat ini ada peluang apa enggak. Nah, tapi intinya jangan berkecil hati. Kalau kita sudah tahu perilaku konsumen seperti itu, kita nanti bisa kok mencari peluangnya di situ. Itu. Oke, Kalau mungkin udah bisa panik di-sharing duluan dikit emang ya, susah. Miss ya. Jadi nanti Jadi otomatis maksudnya kayak bagaimana sih COVID itu benar-benar merubah dunia, gitu ya, ya, merubah dunia, apalagi dunia betul. Heeh. entrepreneur ini. Ya, apalagi dulu kesadaran untuk halalan toyiban
makanan itu kan belum serentak ya. Sekarang pengusaha itu muslim atau non muslim akhirnya memilih untuk memberi mengikuti halal itu tadi karena Iya, virus benar-benar. COVID ini berawal dari Wuhan yang penyebaran virus pertama yang mana kita dulu diinfo katanya dari pengolahan makanan yang enggak halal, yang dari bahan makanan yang enggak halal. Orang punya ketakutan sekarang. Mm-mm. Nah, jadi ada perubahan perilaku yang untuk para pebisnis ya, itu lebih ke halal toyiban dikedepankan. Terus jamu. Jamu itu sekarang mengalahkan kopi kayaknya ya. Empon-empon itu sempat ludes di pasar waktu COVID ini Iya. ya. Karena takut, dasarnya karena takut. Nah, itu. Terus ada lagi kayak kita mau traveling nggak bisa. Nah, ini sebenarnya peluang loh untuk para pebisnis. Kan Sisi traveling peluangnya biasanya di mana, Miss, kalau gitu? kita rubah ini satu contoh aja ya. Kalau traveling nih, Iya, orang contohnya. kan sekarang nggak mau nih tour bareng-bareng, takut tertukar Hmm, ya, tertular, iya. maaf, tertular Iya, COVID. benar. Nah, kita bisa pakai nice tourism. Jadi kita daripada yang massal, kita bisa mempromosikan tourism yang lebih private, Hmm, jadi lebih mikro. oke. Virtual Private tourism tour juga ya? bisa. Ya, Mm-mm. mikro mikro tourism sebenarnya. Atau virtual tourism juga bisa, tapi kita menggunakan teknologi digital ya. Kalau virtual ya, kayak virtual Oke. reality apa. Jadi itu sebenarnya mendorong pebisnis untuk berubah dan untuk sadar bahwa ini nanti setelah ini berjalan, mungkin bulan September ya perkiraannya ya kalau saya baca di berita itu kita akan mulai masuk ke kondisi the new normal itu. Nah, gitu Mbak Uya. Banyaklah Sebenarnya new perubahannya. normal itu sendiri apa sih, Miss? New normal ya? New normal Mm-mm. sendiri. Nah, ini kalau kalau Makplus ya, Makplus itu survei ke 105 responden, itu dia mengatakan eh, responden yang usianya di bawah 24 tahun itu meyakini new normal adalah kita nanti akan kembali ke kondisi normal seperti sebelum adanya COVID. Oke, itu di Itu bawah yang usia 24 tahun ya? 24 tahun. Nah, ini kalau yang viewernya ini kira-kira umurnya berapa ini? Kayaknya masih muda semua ini Oke, mungkin bisa 24 ini. mention ya di sini ya, Ah, ah. teman-teman yang hadir. Ya, Sembari sedangkan mencari jodoh, siapa tahu bisa ketemu ya lewat live ini ya. sedangkan untuk yang usianya lebih dari 44 tahun itu menganggap Mm-mm. new normal itu bentuk pelonggaran PSBB. Bentuk pelonggaran PSBB. Mm-mm. Oke. Jadi beda. 17 tahun ya. Jadi, Mm-mm. new normal tuh antara yang muda banget dengan yang sudah lebih dari 44 tahun lah ya kalau hasil Oke, surveinya generasi Mark Plus. masuknya sebenarnya Iya, generasi X ya. itu beda. Jadi mereka ada juga yang tengah-tengah, yang Hmm. yang tengah-tengah tadi dia memahami bahwa new normal itu cara untuk memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia ya kita bicara, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke, kalau itu tadi dari mana, Miss? Nah, yang Berasal tengah-tengah dari mana? dari Mark Tengah-tengah. Plus, Oke. risetnya Mark Plus, mereka respondennya Mark Plus. Nah, Jadi memang definisinya kira-kira berbeda-beda ya. nah itu harus disamakan dulu sebenarnya karena kok beda-beda itu nanti akan responnya terhadap Ganggu kebijakan sosial juga pemerintah. ya. Mm-mm. Nanti kan kita media sosial ini mudah banget ya berkomentar, merespon pendapat orang cepat sekali. Akhirnya nanti pemahaman new normal ini ketika beda-beda akhirnya malah jadinya jangan-jangan nanti kembali normal seperti dulu 100% dan tidak perlu pakai protokol COVID. Jangan-jangan nanti malah nangkepnya begitu. Padahal menurut pemerintah Republik Indonesia seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, new normal itu sebenarnya adalah skenario untuk menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Jadi
masih ditambah aspek sosial, kesehatan, ekonomi, sosial. Jadi itu harus berjalan beriringan dalam situasi yang kita anggap nanti ketika kita masuk ke the new normal itu kayak kita keluar dari gua. Oh, ini Oke. kehidupan yang berbeda. Kita sudah di gua misalnya 100 hari gitu. Nah, ini kita keluar berbeda, tapi harus ada keseimbangan. Nah, itu new normal yang diharapkan pemerintah. Jadi pemerintah berharap new normal itu dipahami sebagai tatanan baru, tatanan normal baru sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap masa pandemi COVID-19 ini. Jadi harapannya masyarakat bisa beraktivitas secara sosial, ekonomi, produktif, tapi dengan menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Itu harapan pemerintah. Nah, itu new normal yang sebenarnya didefinisikan oleh pemerintah, tapi ditangkap oleh masyarakat berbeda-beda. Otomatis pebisnis nih, para entrepreneurs di sini yang harus meluaskan pengetahuannya. Dia harus tahu bahwa ada perbedaan penangkapan tentang the new normal juga. Karena dia pasti juga harus menjalankan bisnis sesuai protokol COVID. Nanti saya beritahu ada kebijakan pemerintah yang baru untuk sektor-sektor tertentu di masa the new normal. Sudah dikeluarkan sama pemerintah. Gitu Mbak Uya. Oke, saya pribadi malah baru tahu juga loh, Miss. Ternyata memang ada perbedaan definisi ini ya. Jadi itu Ada. membuat para entrepreneur ini nanti menyesuaikan segmentasi pasarnya, Iya gitu. betul, karena kan kalau kita ingin memberi solusi kan kita menjual solusi ya Mbak Uya, bukan menjual produk Iya, atau jasa. Kita menjual solusi, berarti kalau menjual solusi kita harus tahu kebutuhan konsumen. Otomatis kita harus tahu perilaku, perubahan perilakunya. Perubahan perilaku tentu juga terkait dengan apa yang dia pahami tentang the new normal. mm, 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 mm. Ngomong-ngomong Ya, kalau kayak gitu, apa kabarnya Miss dengan entrepreneur yang punya segmentasi pasar di tengah-tengah antara angka misalnya nih di bawah 24 tahun, misal di usia 20 sampai 25 berapa? tahun. Nah, itu kan berarti memang dua definisi ya, gitu. Nah, ini pentingnya kerjasama Dalam dukungan dari segmen. pemerintah. Ya, dukungan pemerintah untuk meluruskan kembali pemahaman tentang the new normal. Hmm, Karena kalau begini misalnya ya, kita bicara tentang definisi banjir. Banjir itu apa sih? Misalnya air yang setinggi cuma tiga, iya misalnya bener ya. 10 senti, kita sudah bilang Iya, itu ada yang banjir. sedengkul, udah dibilang Ada yang sedengkul, ada yang oh banjir itu kalau kita udah kelelep bahaya baru gitu ya. banjir. Nah Iya itu kan bener bener bener. untuk kita untuk mengantisipasi itu kan jadi berbeda-beda. Mm-mm. Sedangkan kata banjir sendiri dikaitkan dengan apa ya, kayak istilah bencana alam harusnya ya, banjir bencana alam yang harusnya butuh penanganan lebih dari sekedar biasa-biasa aja. Nah, nanti ketika banjir banjir ternyata 10 senti, enggak sampai 10 senti apa ya, genangan lah ya kita Iya, bilang harusnya benar itu benar. disebut banjir, udah diinfokan ke seluruh warga banjir. Panik semua. Jadi antisipasinya akan berbeda-beda ketika definisi yang kita pahami berbeda-beda. Nah, sebenarnya tugas pemerintah bersama dengan para pihak-pihak lain yang bisa memberi bantuan untuk meluruskan istilah the new normal ini. Jadi kita bisa sama-sama kurang lebih nanti memahaminya lebih sama seperti pemerintah memahami lah ya. Itu kita akan lebih enak untuk mengatakan, oh ini bisnis saya rubah sedikit strateginya karena ini the new normal. Otomatis Bapak Ibu kalau mau masuk ke hotel saya mohon maaf harus menggunakan masker. Hmm, Karena orang nggak paham, itulah kenapa terjadi pemukulan ke bellboy hotel yang kemarin beritanya ada itu Mbak Uya. Karena iya ditegur, benar. mohon maaf harus menggunakan masker, Bapak malah dihajar. Itu karena perbedaan pandangan tentang the new normal. Pebisnis sudah menjalankan protokol protokol COVID Kesehatan. lah ya, protokol ya, tapi
ya itu masyarakat Belum bisa diterima tergantung dengan bisa baik sama masyarakat. bisa Iya, jadi kalau bahkan kemarin yang kemarin mukul di itu kenapa gimana ya sama ceritanya di puskesmas juga ada di Jawa Barat kalau tidak salah, sampai gimana masuk tuh? penjara hanya karena disuruh pakai masker nggak mau, terus mukul Nah, minnya bagian depan. nah, diajar. Dan kalau kita Diajar. misalnya itu umurnya berapa ya? 24 kurang apa? Kok kemarin kayaknya umurnya lebih dari 24 yang ngajar itu Miss misalnya. Bisa jadi dia dengar dari ponakan, dari apa tentang konsep the new normal, terus dia berpikir sama. Jadi Sama. risetnya Mark Plus tadi tidak bisa dipukul rata sama ya, misalnya 24 kurang itu pemahamannya begitu semua, enggak juga. Itu kan namanya riset, ada responden dan tertentu respondennya ya, sampling populasinya kan tertentu. Tapi itu gambaran garis besar bahwa ada perbedaan definisi. Gitu. Nah, Oke. ini Untuk perilaku konsumennya sendiri gimana, Miss? perilaku konsumen yang tadi itu sudah Ya, berubah jadi ya, misalkan jelas dia. misalkan nih yang entrepreneur yang punya segmentasi pasar di tengah-tengah, terus misalnya punya produk yang beda, ternyata untuk segmentasi pasar berbeda juga gitu kan. Ada juga ya perusahaan yang mana produknya itu nggak cuma satu segmentasi pasar kan, bisa Mm-mm. jadi lebih gitu. Nah, berarti untuk memahami perilaku konsumennya memberikan edukasi juga, atau ya sudah tunggu pemerintah dulu saja gitu pilihannya. Akan lebih baik kalau mengedukasi juga. Dan juga bisa jadi kita akan merubah kemasannya atau cara pembeliannya. Nah, itu kita juga perlu mengedukasi karena target konsumen itu kan artinya pasar kita yang harus kita jaga ya, dan kalau perlu ada konsumen baru dari target itu. Nah, itu memang perlu untuk kita memahami dan nanti kita harus tahu betul perubahan perilakunya itu seperti apa. Kalau yang saya sampaikan tadi kan secara umum. Nah, nanti Ya, tergantung targetnya dan produknya apa, jangkauannya seberapa luas, apakah beda kota, beda negara atau ada di satu negara, itu nanti mempengaruhi. Karena sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan pedoman new normal bagi bisnis, Mbak Uya. Jadi apa itu, pemerintah Miss? Seperti apa? jadi mereka menuangkannya di Surat Edaran Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2020 itu tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 dan new normal. Pemerintah mengeluarkan panduan itu agar bisa membantu para pebisnis menerapkan protokol kesehatan yang ketat, jadi bisa membantu memutus rantai penularan COVID-19. Itu nomor 12 tahun 2020 ya, tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan selama masa pandemi COVID dan new normal. Nah, aturannya apa saja? Aturannya itu misalnya di pasar rakyat, semua pedagang, pengelola pasar, dan orang yang datang membeli harus dipastikan negatif COVID, terutama penjualnya. Itu mulai akan Berarti diberlakukan. pengecekan dari depan ya, gerbang depan Dari gitu depan, ibaratnya. rapid test ya untuk yang ini, walaupun rapid test itu ya mungkin kurang dalam tapi untuk pencegahan. Terus harus menjaga jarak 1,5 meter, sekarang ditambahi nggak cuma 1 meter tapi 1,5 meter. Nanti kalau Oke. kalau nggak berhenti ditambahi 2 meter, lama-lama 3 meter. Padahal sebenarnya jarak antara pedagang satu sama pedagang lainnya yang tempat aslinya loh, itu ya kurang dari situ ya, Miss ya. Betul. Nah, Mentok otomatis ya. kan berarti harus ada strategi baru. Apakah akan menambah luasan pasar atau Budget nah ini kan lagi harus berarti kalau kayak atau merubah layoutnya karena ada sisa untuk jalan kan itu sebenarnya, atau bagaimana? Nah, itu nanti otomatis pebisnis harus tahu ini perubahan-perubahan yang dikeluarkan di aturan pemerintah karena itu mempengaruhi mereka. Terus toko swalayan itu harus menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan konsumen oke. dibatasi.
itu Ya. hanya maksimal 40% dari jumlah kunjungan di saat normal. Normal yang sebelum COVID ya, maksudnya. Maksimal 40%. Lalu ada lagi yang disampaikan pemerintah adalah peraturan untuk restoran, rumah makan, warung makan harus menerapkan protokol COVID termasuk dalam memasaknya, sarung tangan segala macam ya. Dan batasan kunjungan konsumen juga maksimal 40% dari sebelum COVID. Lalu mall pusat belanja itu jumlah pengunjung, waktu kunjungan maksimal 35% dari kondisi sebelum COVID. Restoran, rest area maksimal 40% jumlah sebelum COVID. Rest area yang di tol segala macam itu juga dibatasi 40%. Salon spa itu lebih ini juga karena kan interaksi ya, salon spa Iya, itu. benar. Terus tempat hiburan, kebun binatang, museum, galeri seni itu juga maksimal 50% dari kapasitas pada kondisi sebelum COVID dan menerapkan penjualan tiket online. Oke, kenapa angkanya lebih besar, Miss? 50%. Karena kebun binatang itu kan lebih luas. Oh, maksudnya lebih besar dari yang ini ya. Gitu ya. Maksimalnya 50%. Museum gitu. Oh, enggak, itu maksud saya gini. Jadi kalau 50% ya saya cuma bisa menduga ya karena saya bukan tim penyusun peraturannya. Itu kalau kebun Iya, binatang, benar. museum, galeri seni itu kan sebenarnya bukan tempat yang sering dikunjungi ya daripada mall. Jadi angkanya Oke. dibuat lebih besar sedikit tapi ya sebenarnya 50% sama aja. 50% itu kan kalau untuk kebun binatang lah ya lumayan, Mbak. Itu. Jadi ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh para pebisnis dan itu membuat mereka nanti bagaimana ya berpikir tentang exit strategi. Hmm. Wah, menarik Nah, ini kalau misalnya berbicara tentang exit strategi. Ini seperti ya, dapur kalau saya bilang. iya, exit strategi. Kalau kira-kira ada mau yang ditanyakan dulu nggak dari viewer, Mbak Uya? Oke, sekarang kita buka tanya jawab ya, Miss ya. Baik, teman-teman Ya, yang ingin bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Sambil menunggu yang ingin bertanya, saya mau bertanya dulu nih, Miss. ya silakan Mbak Uya. Ya, jadi kalau untuk anak muda nih, anak milenial gitu, kan bisnisnya ada yang mungkin belum stabil gitu ya, Miss ya. Apakah mereka memang Mm-mm. harus mengganti ranah, Miss? Jenis bisnisnya, wah diubah nih gitu. Ataukah ya sudah Untuk tetap dengan situasi, bisnis yang saat ini gitu. Namun hanya oh, cara marketingnya aja yang diubah. nah itu nanti kita lihat secara kompleksitasnya ya. Artinya tiap bisnis kan beda-beda. Kalau saya cuma akan memberi contoh, kayak kemarin waktu di komunitas pengusaha itu ada pebisnis bakpia nih ceritanya. Pebisnis bakpia yang cukup terkenal di Jogja ya. Itu dia punya karyawan dan karena COVID ini akhirnya penjualan kan hampir stuck karena dia tidak siap secara digital. Oh, oke oke. Terus? Karena dia tidak siap secara digital, sistem di perusahaannya juga belum terdigitalisasi. Akhirnya dia tidak mampu menggaji karyawan untuk sekian bulan ke depan. Oke, kemudian yang dilakukan adalah Yang dilakukan penjualan bakpia dia pusatkan di satu toko saja, toko-toko yang lain sementara dia close. Lalu untuk karyawannya bukannya dipecat, tapi tapi karena pengusaha-pengusaha ini biasanya kami-kami ini punya jaringan, Mbak. Jadi jaringan sesama pengusaha. Nah, itu pengusaha. yang sering saya tekankan di kelas kewirausahaan bahwa networking itu penting. Karena itu yang akan membantu di dalam bisnis. Networking itu penting. Nah, ketika kami punya jaringan, kebetulan ada yang memang pengusaha masker.
Oke. Dan karena dia penjualannya peak season di saat COVID, dia kekurangan karyawan. Oh, dialihkan gitu ya, Miss ya. Betul, akhirnya karyawan bakpia ini sebagian dialihkan untuk bekerja di pabrik masker untuk sementara waktu ya. Tidak dipecat tapi sebenarnya dia adalah karyawan bakpia ini, masih tercatat sebagai karyawan bakpia. Yang memindahkan adalah ownernya sendiri dan karyawan juga diajak bicara bahwa ini bukan pemecatan, ini hanya memindah. Nanti kalau sudah new normal silakan kembali ke saya dan kita akan berjuang bersama. Nah, untuk toko-tokonya sementara ada yang di off-kan dan dia membukanya sesuai protokol COVID, jam kunjungan segala macam. Ini mampu bertahan kok dia kemarin. Tapi kalau nggak punya jaringan, Ada resikonya. ada resikonya jelas. Otomatis dia harus turun tangan lagi. Padahal dia ownernya yang sudah cukup lama jalan dan dia sebenarnya sudah tidak perlu ikutan masa. Tapi karena COVID ini akhirnya dia turun ke lapangan. Dia mau bertugas sebagai karyawan lah ya, intinya menggantikan karyawannya yang bekerja di masker. Nah, si pemilik ini juga tidak melepas tanggung jawab ketika karyawannya pindah ke pabrik masker. Kan itu lagi peak season pabrik masker. Nah, dia ikut menjualkan maskernya. Oke. Jadi kalau dibilang berganti, iya, tapi hanya sesaat agar bertahan. Ketahanan usaha itu penting di saat COVID ini. Kan ada yang langsung main pecat aja, udah terserah kamu mau kemana, pokoknya saya PHK, terserah. Nah itu tidak baik, karena ketika nanti solutif ya? situasi sudah kembali normal, orang akan dari mulut ke mulut yang di PHK tadi bilang, jangan masuk sana, kalau lagi susah kita dibuang. Sebagai karyawan, dia tidak memikirkan kita. Jangan masuk sana. Mulut ke mulut itu lebih kuat daripada iklan televisi loh Mbak Ul ya. Oke. Nah, itu bahaya. Ketika itu terjadi, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah perlu ganti bisnis, Bu? Iya. Sementara hanya beralih, tapi bisnis yang lama tetap digenjot untuk promo dan untuk ini. Untuk disejajarkan sama. Malah itu kemarin saya beli bakpianya bonus masker. Sama ya, bukti dari kerja sama. Itu baru satu contoh ya. Networking itu penting. Pebisnis era milenial, era 4.0 ini tanpa networking hancur pasti. Ya. Ada lagi contoh yang mahasiswa kewirausahaan. Gimana ya? Untuk Mbak Uya? memastikan SDM yang tadi yang dipindahkan itu kembali lagi gimana itu, Miss? Bisa jadi malah sudah nyaman di yang perusahaan masker. Nanti untuk yang ini kok sudah nyaman? Iya. Kan sebelum dipindahkan mereka sudah diajak bicara. Jadi itu yang namanya manajemen bakat. Di manajemen sumber daya manusia ada yang namanya manajemen SDM bakat. ya? Di situ perusahaan tuh menguatkan dari sisi karyawan baru dan karyawan lama, dari sisi pengetahuan, terus bagaimana mereka agar bisa berkontribusi banyak ke perusahaan. Itu manajemen bakat itu perlu mengenali bakat juga. Nah, kalau yang kemarin itu yang dipindahkan ke pabrik-pabrik masker itu bukan yang pucuknya. Jadi gini, kalau perusahaan kaos itu sebenarnya tidak, ya perusahaan kaos itu kan tidak jualan kaos. Perusahaan kaos itu jualan desain. Bukan value gitu ya, Miss ya? Kita kan jual solusi, bukan produk atau jasa. Kalau cuma jual kaos, semua orang bisa jual kaos. Tapi kalau Mbak Uya beli kaos, itu yang dilihat pertama kali apanya? Desainnya bukan? Desainnya. Desain berarti perusahaan kaos itu jual desain. Desain ini yang membuat siapa? Desain grafis. Yang membuat adalah desainer. Berarti desainer itu adalah pegawai yang menjadi jantungnya perusahaan. Iya. Inti. Nah itu jangan dibuang dulu. Maksudnya bukan dibuang ya. Kalau tadi kan sebenarnya prinsipnya bukan membuang Mbak,
tapi mengalihkan agar tidak terjadi PHK. Nah, itu kita hanya mengalihkan, itu kita pilih dulu. Kalau yang jantungnya perusahaan ya jangan dialihkan dulu. Kayak misalnya tukang masaknya bakpia, ya jangan dialihkan, nanti yang masak siapa? Yang bisa dialihkan berarti siapa? Frontliner, ya kan? Bagian pemasaran online-nya bisa toh dialihkan sementara. Tapi kalau tukang masak ya jangan, karena bisnis yang utama tetap harus jalan. Intinya bertahan, bertahan untuk bisa survive di masa pandemik ini. Tuh, kalau kemarin ada yang juga bisnisnya pesanan khusus, itu mahasiswa kewirausahaan ya. Pesanan khusus, dia exit strateginya jualan masker, tapi maskernya juga dalam bentuk pesanan khusus. Nah, itu dia tidak meninggalkan inti bisnisnya sebenarnya. Nah, karyawan yang dia karyawan yang dikurangi yang mana? Karyawan yang dikurangi yang karyawan tidak tetap. Yang misalnya dari plasma-plasma, yang plasma-plasma itu kan kumpulan, sebenarnya bukan karyawan ya, tapi karyawan tidak tetap ya, dikumpulkan menjadi satu plasma. Plasma-plasma itu nanti membuat misalnya kayak di Jogja itu ada pabrik tas yang menggunakan plasma-plasma untuk merajut. Isinya plasma itu terdiri atas ibu-ibu rumah tangga yang sudah dididik untuk merajut. Nah, nanti rajutannya disetor ke pabrik. Nah, itu yang dikurangi yang itu biasanya. Tapi kita menguranginya harus ingat bahwa untuk membangun bisnis kita tidak bisa terlalu egois lalu memecat karyawan, ya itu sebenarnya fatal sih. Kalau masih bisa bertahan, itu adalah tugas manajemen untuk bertahan dan dia harus mencari exit strategi, terutama kalau di masa krisis ini yang paling rentan ya Mbak Uya, itu adalah aspek kepemimpinan. Kepemimpinan dari pemilik bisnis, dari pengelola bisnis, dan perlu adanya manajemen krisis juga yang diterapkan, juga manajemen bakat, dan perusahaan juga harus membuat playbook untuk menyiapkan apa-apa saja yang harus dilakukan selama pandemi ini agar bisa bertahan seperti itu. Jadi kalau langsung main pecat itu nanti kita akan diingatnya sebagai pemimpin yang tidak baik, apalagi kalau alasannya kayak belum berjuang tapi sudah pecat gitu ya. Nah, itu. Bagaimana dengan kata diistirahatkan, Miss? Sama saja. Diistirahatkan kalau intinya di PHK ya itu cuma istilah. Tapi kalau misalnya diistirahatkan 2 bulan dulu ya, gitu. Itu gimana kalau itu? Diistirahatkan 2 bulan dulu. Iya, gimana? Nah, selama 2 bulan dia makan dari mana? Mbak Uya, perusahaan kita masing-masing itu berhasil karena doa karyawan loh. Doa keluarganya karyawan, doa istrinya karyawan, doa suaminya karyawan, doa anaknya karyawan. Makanya perusahaan kita bisa berjalan. Jangan lupa kita ini berdiri di atas doa-doa karyawan dan keluarganya. Istrinya pasti mendoakan suaminya agar karirnya bagus di perusahaan. Itu kan doa. Kalau karir bagus berarti perusahaannya kan bagus jalannya. Iya. Terus anak-anaknya juga berdoa semoga ayah ibuku tetap bisa produktif dan bisa keluarga ini bisa tetap makan. Itu kan doa. Nah, kalau 2 bulan kita bilang saya istirahatkan 2 bulan. Sepertinya tetap harus diberikan uang saku untuk 2 bulan itu. Harus, karena pemilik harus ngalah. Artinya pemilik relakan saja.